Bayangkan lo duduk berhadapan dengan seorang master catur. Orang yang sudah latihan selama 20 tahun. IQ 140. Juara turnamen internasional. Dan lo baru belajar catur 3 hari lalu. Siapa yang menang? Jelas dia. Tapi di tahun 1997, ada satu murid baru yang berhasil mengalahkan juara dunia catur. Hanya setelah belajar dari jutaan pertandingan. Namanya Deep Blue. Dan itu baru permulaan. Fast forward ke tahun 2026. AI sekarang bisa nulis novel, buat lagu, bikin kode program, bahkan mendiagnosis kanker, lebih akurat dari dokter yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Pertanyaannya, gimana? Bagaimana sebuah program komputer yang pada dasarnya cuma angka 0 dan 1 bisa tiba-tiba jadi lebih pintar dari makhluk yang butuh jutaan tahun evolusi untuk berkembang? Hari ini, kita cari tahu. Tapi sebelum lanjut, kita perlu lurusin satu hal dulu. Karena banyak orang salah kaprah soal ini. AI itu bukan robot, bukan mesin waktu, bukan makhluk hidup dari film fiksi ilmiah. AI adalah program. Sama persis kayak aplikasi TikTok atau WhatsApp di HP lo. Bedanya cuma satu hal yang fundamental. Program biasa mengikuti aturan yang sudah ditulis oleh manusia. Kalau A, lakukan B. Kalau C, lakukan D. Titik. Tidak bisa keluar dari aturan itu. Tapi AI belajar, membuat aturannya sendiri. Dan disitulah segalanya berubah. Untuk benar-benar ngerti cara AI berpikir, kita harus ngerti dulu cara otak kita sendiri bekerja. Otak manusia punya sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron terhubung ke ribuan neuron lain, membentuk jaringan yang luar biasa kompleks. Saat lo belajar sesuatu yang baru, misalnya naik sepeda, koneksi antara neuron-neuron tertentu jadi lebih kuat. Makin sering lo latihan, makin kuat koneksinya. Sampai akhirnya, lo bisa naik sepeda tanpa mikir sama sekali. Nah, AI meniru persis sistem ini. Persis. Sama. Namanya neural network atau jaringan saraf buatan. Cara kerjanya sebenarnya cukup sederhana untuk dipahami. Ada ribuan, bahkan miliaran neuron buatan yang tersusun dalam lapisan-lapisan ini. Data masuk dari satu sisi, diproses melalui lapisan-lapisan ini satu persatu, dan keluar sebagai output di sisi yang lain. Tapi yang bikin AI benar-benar spesial, bukan strukturnya, melainkan bagaimana dia belajar. Dan rahasianya ada di satu kata saja. Data. Bayangkan lo mau ngajarin AI untuk membedakan foto kucing dan anjing. Pertama, lo kasih dia 1 juta foto yang sudah diberi label. Ini kucing, ini anjing, ini kucing lagi, dan seterusnya. AI mencoba menebak setiap foto. Salah, sistem secara otomatis mengoreksi dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit menyesuaikan bobotnya, supaya tebakan berikutnya jadi lebih akurat. Proses ini diulang jutaan kali, terus-menerus, tanpa berhenti. Sampai akhirnya, AI bisa membedakan kucing dan anjing dengan akurasi 99%. Proses inilah yang disebut training. Sekarang, bayangkan bukan 1 juta foto, tapi seluruh internet. Semua teks yang pernah ditulis manusia sejak awal internet ada. Wikipedia, ratusan juta buku, artikel-artikel ilmiah, semua percakapan online. GPT-4, AI di balik ChatGPT, ditraining dengan data sebesar lebih dari 1 triliun kata. Bandingkan, orang yang paling banyak membaca seumur hidupnya mungkin membaca 50 juta kata. Artinya, AI belajar 20.000 kali lebih banyak dari manusia paling cerdas di dunia. 20.000 kali. Biarkan angka itu meresap sebentar. Tapi tunggu dulu. Ide neural network sebenarnya sudah ada sejak tahun 1950-an. Sudah lebih dari 70 tahun. Lalu kenapa baru sekarang AI jadi segila ini? Jawabannya ada 3 hal besar yang terjadi secara bersamaan. Pertama, data. Internet menciptakan lautan data yang tidak terbatas. Setiap hari miliaran orang menghasilkan konten baru. Kedua, kekuatan komputasi.
Chip grafis modern mampu melakukan triliunan perhitungan per detik. Sesuatu yang mustahil dibayangkan 20 tahun lalu. Ketiga, algoritma. Para peneliti menemukan cara-cara baru yang jauh lebih efisien untuk melatih AI. Tiga hal ini bertemu di titik yang sama. Dan hasilnya meledak. Terobosan terbesar datang di tahun 2017. Google merilis sebuah makalah penelitian dengan judul yang sederhana, Attention is all you need. Di dalamnya ada sebuah arsitektur baru yang bernama Transformer. Ide utamanya begini, AI harus bisa memperhatikan bagian mana dari data yang paling penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Persis seperti manusia yang fokus pada kata-kata kunci dalam sebuah kalimat panjang, bukan membaca setiap kata dengan bobot yang sama. Dari makalah inilah lahir GPT, lahir Gemini, lahir Claude, dan semua AI percakapan yang lo kenal sekarang. Transformer adalah mesin di balik seluruh revolusi AI yang sedang kita rasakan hari ini. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan, bahkan bagi para penelitinya sendiri. Saat AI dilatih dengan data yang cukup besar, muncul kemampuan-kemampuan yang tidak pernah secara eksplisit diajarkan. AI tiba-tiba bisa mengerjakan soal matematika tingkat lanjut, menerjemahkan bahasa yang belum pernah dipelajari sebelumnya, memahami humor, menulis kode program, bahkan membuat puisi. Kemampuan-kemampuan ini muncul begitu saja. Tidak ada yang memprogramnya secara langsung. Ini seperti seseorang yang belajar bahasa Inggris, lalu tiba-tiba, tanpa pernah belajar, bisa memahami bahasa Belanda. Para ilmuwan menyebutnya emergent abilities, kemampuan yang lahir sendiri. Dan sampai hari ini, belum ada yang sepenuhnya bisa menjelaskan mengapa ini bisa terjadi. Jadi, di mana sebenarnya posisi AI sekarang dibanding manusia? Di beberapa bidang, AI sudah jauh melampaui. Membaca foto ronsen, AI mencapai akurasi 94%. Dokter terbaik di dunia, 88%. Menganalisis kontrak hukum, AI butuh 26 detik. Pengacara berpengalaman butuh 92 menit. Tapi di sisi lain, ada hal-hal yang AI masih jauh tertinggal. AI tidak punya kesadaran, tidak punya intuisi yang sejati, tidak bisa benar-benar merasakan empati. Dan yang paling penting untuk dipahami, AI tidak tahu apa yang tidak diketahuinya. Lalu, apa artinya semua ini? Untuk kita? Untuk orang Indonesia? McKinsey memperkirakan 23 juta pekerjaan di Indonesia beresiko terdampak otomasi AI dalam 10 tahun ke depan. 23 juta. Tapi di sisi lain, AI juga sedang menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru yang bahkan belum ada namanya 5 tahun lalu. Yang pasti satu hal, orang yang tahu cara memanfaatkan AI akan punya keunggulan yang sangat besar dibanding yang tidak. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah dunia, karena itu sudah terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah lo siap? AI bukan sihir, bukan ancaman dari film fiksi ilmiah, bukan sesuatu yang harus ditakuti. AI adalah alat paling powerful yang pernah dibuat oleh manusia. Dan seperti semua alat, kekuatannya tergantung pada siapa yang memegangnya. Di video berikutnya, kita akan bahas pekerjaan mana yang paling terancam oleh AI dan pekerjaan mana yang justru tumbuh pesat karenanya. Kalau lo mau tahu, subscribe sekarang dan aktifkan notifikasinya. Karena revolusi ini baru saja dimulai.